Pemirsa, kolapsnya bank besar di Amerika Serikat memicu kekhawatiran krisis baru yang akan muncul. Belum usai dengan bayang-bayang resesi global, kini dunia kembali dihantui oleh sederet permasalahan baru yang menanti. Belum lama ini kita dengar kabar ambruknya SVB atau Silicon Valley Bank, yang mana SVB ini menjadi bank terkemuka dan masuk ke dalam deretan 15 the largest commercial bank in US menurut data dari Federal Reserve. Kiprah Silicon Valley Bank ini sendiri sudah berdiri sejak tahun 1983 dan branch-nya pun sudah ada di mana-mana, di berbagai negara bahkan. Per Desember 2022, data menunjukkan ada sebanyak 61 domestic branch SVB dan 16 foreign branch SVB yang tersebar. SVB juga menjadi bank yang memberikan pendanaan kepada perusahaan teknologi rintisan startup. Pemirsa, kabar ini sontak membanjiri sederet pertanyaan. Apa yang melatar belakangi runtuhnya SVB ini? Yang hanya dalam kurun waktu 48 jam, ambruknya SVB diketahui dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pemirsa, yang menjadi faktor terbesar atas guncangan ini adalah The Fed yang terus menaikkan suku bunga acuan. Dan sepanjang tahun 2022, The Fed sudah menaikkan suku bunga sebanyak 7 kali dan ini membuat obligasi menurun. Keduanya juga, pemirsa, di tanggal 8 Maret 2023, SVB mengumumkan penjualan sebagian besar sekuritas mereka dan harga saham pun terjun bebas dengan total kerugian mencapai 1,8 miliar US dollar. Dan ketiga ini juga membuat nasabah dan investor panik hingga kemudian menarik uang simpanan mereka di SVB. Namun runtuhnya bank besar US ini disinyalir akan mempengaruhi dinamika krisis global. Dan apakah Indonesia akan kena getah kolapsnya SVB ini? Pemirsa, meltdown SVB dinilai tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap pasar keuangan di Indonesia. Beberapa pakar ekonomi menyampaikan bahwa perbankan di Indonesia juga tidak memiliki hubungan langsung dan kecil sebagian pemegang investasi dengan SVB. Sehingga resiliensi sistem perbankan di Indonesia masih akan terjaga dan stabil. Sebab dalam kasus ini, regulator Amerika Serikat pun sudah menegaskan bahwa pihaknya akan menanggung atas pendanaan deposan. Namun ini tetap perlu diwaspadai. Pasalnya ini juga akan menjadi sentimen negatif bagi kelas startup atau perusahaan rintisan lainnya terhadap pendanaan melalui perbankan. Sehingga Indonesia harus tetap hati-hati akan krisis dan problem keuangan pasar global yang masih terus akan menghantui. Sebab kegentingan global menjadi sebuah ancaman yang tidak ringan dan pasti akan ada resiko-resiko yang sulit diprediksi.